syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul kembali untuk kami memuliakan dan memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah segala pujian, ucapan dan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar pada malam ini kami dapat memahaminya dengan baik dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada malam ini di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom Aleichem. Malam hari ini saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan perkenalkan kepada saudara sekalian bahwa kita didatangi oleh beberapa tamu yang datang dari tempat yang cukup jauh. Yang pertama yaitu keluarga Bapak Jody Endaru. Alamatnya di Toko Kadoku di selatan Pabrik Gula Cukir, Jombang, Jawa Timur. Mana ini Pak Jody? Bisa berdiri Pak? Ya, bisa berdiri. Satu keluarga saudara, mari bersama ini ibu dan anaknya. Haleluya. Kasih salam yang ada di samping kiri kanannya. Ya. Iya, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Ya. Kemudian kita juga dihadiri oleh seseorang yang juga cukup jauh saudara, yaitu Bapak Nehemia Budi Aryo Warsito. Alamat di Jalan Bougainville 2 strip 62 Perum Geria Jepara Asli, bersama dengan istrinya yaitu Ibu Widya. Di sebelah mana? Wah, di belakang sana. Ayo kasih salam yang ada di samping kirinya, kanannya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya kita mendengar sedikit kesaksian pengalaman Bapak Jody ini mengenal nama Bapak Yahweh dan kenapa beliau bisa ada di kehilat kita sekalipun cukup jauh. Nah untuk itu saya mengundang Bapak Jody bersama keluarga bisa naik ke panggung ini. Silakan kita dengar kesaksiannya. Mari silakan Pak naik ke atas ini. Ya, ayo maju semua. Puji Tuhan. Shalom saudara. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Yahweh yang telah memberi penyertaan dan perlindungan, yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kami sekeluarga dalam hal menyatakan namanya yang ajaib. Pertama-tama saya mengenal nama Bapak Yahweh beberapa tahun yang lalu saudara, saya sempat mengalami semacam depresi ya, depresi cukup menurut saya cukup berat, yang mana saya seperti kehilangan damai sejahtera. Saya seperti selalu di hati saya selalu dirongrong dengan suatu roh ketakutan seperti itu ya, roh yang selalu merongrong, pokoknya damai sejahtera ini serasa diambil gitu.
Jadi kalau saya setiap hari boleh dikata itu saya sudah tidak pakai baju normal begini, maksudnya saya selalu menutup tubuh saya selalu pakai jaket, selalu saya tutup wajah saya pakai topi kemana-mana seperti itu. Saya depresi, kayaknya itu takut menghadapi, bukan takut ya, ada sesuatu yang buat saya takut gitu. Sampai akhirnya bahkan yang membuat saya pikir saya itu paling parah itu ada pikiran bahwa Tuhan, seandainya, sampai ada pikiran seperti itu ya, seandainya bunuh diri itu tidak dosa, saya akan melakukannya. Karena sampai seperti itu ada dalam hati saya tuh seperti kamu nggak diampuni, kamu bersalah besar, atau seperti menghujat seperti itu ya. Apapun saya nggak tahu itu. Pokoknya damai sejahtera itu nggak ada sama sekali dalam hidup saya waktu itu, seperti diangkat. Sampai akhirnya saya untuk melakukan pemulihan dalam jiwa saya itu, saya coba mendengarkan firman dari orang tua, juga memberikan pernyataan firman. Untungnya itu yang saya pegang ya, walaupun dulu belum mengenal nama Tuhan yang benar. Sampai akhirnya adik saya yang ada di Jakarta bilang ikut saya coba, kasih kesibukan, ikut saya. Kebetulan adik saya di sana juga melayani di salah satu gereja juga. Dan juga selain melayani, dia juga memang dia pemain musik sekuler ya. Jadi di situ saya ikut dengan adik saya itu ke Jakarta setahun lebih ya. Tapi sembari itu saya ikut belajar juga alat musik yang dimainkan itu, perkusi ya. Jadi saya ikut ibadah. Kemudian juga kalau pas adik saya ada event atau permainan reguler, saya coba ikut ngekru, juga ikut belajar dan sebagainya. Jadi dalam waktu tempo 1 tahun itu saya juga belajar dan juga selalu mendengarkan firman-firman itu. Dan kebiasaan saya kalau mau tidur, karena saya susah tidur, tidak bisa tidur boleh dikata, saya selalu mendengarkan radio firman. Jadi sebuah radio yang berfirman gitu ya, firman yang disiarkan melalui radio, itu yang selalu saya rekod. Dan hampir tiap malam saya selalu, untuk tidur saya selalu dengerin itu. Dan itu hampir, kalau di gereja itu juga saya juga rekod juga untuk bekal saya, boleh dikata mungkin pas kalau saya mau istirahat gitu ya, mau tidur gitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang juga waktu itu menjadi favorit atau idola saya waktu itu ya, kalau boleh dikata ya. Itu selalu saya dengarkan. Waktu itu yang sempat saya ingat betul bahwa waktu itu yang menjadi boleh dikata favorit ya, itu hamba Tuhan dari Semarang ya, yang sekarang sudah almarhum, Bapak Pendeta Pak PA ya, Pak Petrus Agung. Itu yang selalu menjadi idola saya dalam hal dengarkan selalu khotbahnya itu. Sampai akhirnya dalam pemulihan saya dalam waktu 1 tahun, saya selalu mendengarkan itu. Kemudian sewaktu pulang dari Jakarta dan juga itu, saya dikasih kesempatan juga setelah pulang di Jombang, saya dikasih kesempatan juga untuk melayani Tuhan di tempat gereja juga di sana, di Betani juga. Kebetulan saya juga permainan alat musik perkusi juga ya. Di situ saya melayani nggak lama, baru 2 tahunan ya, 2 tahunan. Sampai suatu ketika saya merasakan rindu, kok kepingin dengarkan suaranya Pak Petrus lagi ya gitu waktu itu ya.
Kemudian saya coba cari, waktu itu saya masih nggak kepikiran Google karena waktu itu maksud saya YouTube ya, jadi hanya mendengarkan dari radio. Terus kok tiba-tiba saya, oh iya kan ada YouTube, saya coba cari beliau gitu. Waktu itu ada, saya download, tapi ada beberapa yang menarik. Itu ada satu judul juga, waktu itu saya masih ingat juga, konflik di Taman Eden. Itu dari Pak Gembala, Pak Lukas. Setelah saya dengarkan Pak Petrus, saya mendengarkan dari Pak Lukas. Kok seperti ini ya? Kok diajarkan seperti ini ya? Kok dibukakan seperti ini ya? Jadi selama ini saya kekristenan saya sampai dengan detik ini kok dari kecil sampai dewasa kan kok nggak pernah tahu yang seperti ini ya. Oh ternyata ular itu seperti ini nih gitu. Jadi dan yang membuat saya ini kok menggunakan bahasa Ibrani yang memang sebenarnya memang saya juga waktu menyadari iya Israel itu kan Ibrani. Jadi dibukakan semuanya melalui itu. Nah dari situ saya coba cari lagi habis itu kalau keluar tanda apa yang ada di kain yang di Tuhan diberikan pada kain waktu itu juga nggak pernah diajarkan, nggak pernah dibahas dan sebagainya. Akhirnya saya cari, akhirnya sampai dengan saat ini lebih dari 50 khotbah dari Pak Gembala saya koleksi dan selalu saya dengar, dan itu tidak pernah membuat saya bosan ya. Sehingga akhirnya sampai satu ketika saya merasa paham betul mengenai nama Bapa. Akhirnya saya coba pelan-pelan saya mengundurkan, pelan-pelan saya mengurangi pelayanan saya di satu gereja tersebut. Habis gitu saya coba bilang ke teman-teman juga, teman-teman pelayanan, tapi ya cuman istilahnya ngelewes saja ya istilahnya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ini menemui gembala saya sendiri, saya di rumahnya, saya jelaskan sedemikian rupa, tapi juga malah dianggap katanya kita malah nanti akan kembali ke perjanjian lama ya, padahal sudah disebutkan bahwa itulah namaku itu untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Saya juga sudah bilang gitu bahwa selama-lamanya itu kekal tanpa batas waktu, nggak sampai perjanjian baru saja dan sebagainya. Tapi tetap itu namanya istilahnya kayak balik kucing atau apa, saya nggak paham gitu. Padahal sudah jelas-jelas itulah namaku untuk selama-lamanya gitu. Setelah itu ya akhirnya setelah saya coba seperti itu, dijawab seperti itu, saya tanya lagi kan pendoa itu kan juga selalu berdoakan Bapa kami yang di surga, dituliskanlah namamu. Terus saya tanya ke gembala saya, nama Bapa itu siapa? Nama Bapa itu siapa? Nama Bapa itu ya si A gitu, A Bapa gitu. Waduh sudah, saya nggak bisa ini lagi. Akhirnya saya memutuskan per Maret kemarin itu saya sudah benar-benar meninggalkan pelayanan saya. Dan yang aneh lagi, saya akhirnya bukan aneh ya, akhirnya yang buat saya ini bahwa khotbah yang dulu saya koleksi selain dari Bapak Gembala di tempat ini yaitu Pak Lukas, itu akhirnya saya buang semua karena tidak sesuai ya dengan apa yang saya akhirnya saya buangi semua, dan hanya sampai sekarang hanya koleksi dari Bapak Gembala sendiri. Dan itu saya dengarkan berulang-ulang, ya tidur, ya jaga toko, ya pas kalau lagi ada anak saya datang gini nih, saya pas masak atau apa ya saya dengarkan. Dan itu yang buat saya aneh, itu nggak pernah ada rasa bosan seperti saya dengarkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu yang buat saya aneh sampai sekarang itu, yang nggak pernah masuk akal sepertinya dalam diri saya itu. Dan sehingga akhirnya sampai dengan saat ini Bapak Yahweh menuntun saya di tempat ini, memberi saya kekuatan dan keputusan untuk mengajak anak dan istri saya untuk kembali melakukan baptisan pembaharuan. Karena memang itu seperti yang dijelaskan Pak Gembala bahwa Pak Lukas, bahwa itu merupakan password bagi kita ya, password, dan password itu tidak boleh salah, password itu harus tepat itu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya lebih yakin lagi bahwa saya mesti melakukan baptisan pembaharuan di dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus HaMasiah dan Ruach HaKudus.
terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Dan satu lagi, saya sebenarnya sangat iri dengan jemaat-jemaat yang ada di sini, memiliki hamba Tuhan, memiliki gembala seperti Bapak Lukas. Terima kasih buat waktunya, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mungkin saatnya kita akan dengar kesaksian yang berikutnya, yaitu Bapak Aryo bersama dengan Ibu Deborah. Silakan maju ke depan. Ya, terima kasih untuk kesaksian Bapak Jody satu keluarga. Haleluya. Bapak Yahweh yang kiranya menuntun kami di tempat ini untuk diberikan kesempatan bersaksi lewat hambanya Pak Lukas yang juga memberikan kami keteguhan bahwa hidup dalam kebenaran itu mutlak. Saya akan bersaksi perjalanan iman kepada iman yang saya lalui adalah saya dulu berasal dari Katolik, terus saya belum mengenal betul dan hanya sedikit yang saya ketahui dan bahkan mungkin tidak akan pernah tahu. Dan saat itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kejadian hidup saya itu, akhirnya saya masuk ke Kristen. Cuman dalam kehidupan kekristenan yang sebelumnya juga saya juga masih terus mencari, karena saya sangat haus dan lapar akan kebenaran. Saya sendiri juga pernah mengusulkan kepada Bapak Gembala dulu, Pak, mbok saya ada di gereja ini itu pengajaran gitu, istilahnya memberikan masukan buat saya atau mungkin buat jemaat, dibekali suatu ajaran yang sehat. Tapi sampai sekarang pun belum pernah diajari. Jadi oke lah kalau gitu saya cari sendiri gitu loh. Dan waktu itu di gereja yang lalu, terus kami pindah ke gereja yang lain lagi karena saya haus dan lapar akan firman. Karena kalau seperti yang dulu-dulu itu saya tuh kering sekali gitu, tapi melewati proses demi proses, melewati perjalanan dengan Tuhan itu serasa hidup, serasa ada kedamaian, walaupun awalnya memang sedikit ada pertentangan dengan keluarga. Itu suatu proses yang memang harus saya alami, tapi lambat laun keluarga sudah mau terima saya sebagai orang Kristen, dan saudara saya masih iman yang lama, tapi saya tetap maju terus untuk cari kebenaran dan kebenaran. Nah, dari situ saya nggak tahu, atau mungkin memang Bapak Yahweh yang mempunyai rencana yang dahsyat buat saya dan keluarga, dan juga buat saudara-saudara di tempat ini lewat hambanya Pak Lukas dan mungkin teman-teman yang lain. Dan juga saya kenal namanya Ibu Deborah Siana yang dari Surabaya. Beliau awalnya ketemu dengan kami juga mengatakan hal yang seperti diajarkan Pak Lukas,
Bapak kita itu Bapak Yahweh. Tapi waktu itu saya masih nggak ngeh dan dianggap angin lalu gitu. Jangan nyebut A, tapi saya mau oke, sementara ini saya tak nurut. Tapi saat hidup Bu Deborah ada ya saya masih kembali lagi karena saya masih dalam pergumulan, karena kalau dari transisi itu memang butuh pengetahuan yang saya harus perdalam betul-betul. Keyakinan saya harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya gitu. Itu ketemu dengan Bu Deborah Siane tahun 2012. Kami bersama dengan Bu Deborah Siane berdoa bersama. Beliau datang ke Jepara, ada doa dengan kami, terus seminar-seminar juga datang ke Jepara, terus kita juga ada jumpa dengan Bu Deborah. Beliau juga terus mengatakan dan menasihati, dan saat itu karena saya terus cari kebenaran dan haus, di gereja saya itu hal-hal tentang Taurat dan kasih karunia itu beda. Jadi sudah tidak mengajarkan Taurat tapi mengajarkan kasih karunia. Saya kok merasa tidak damai sejahtera gitu. Nah, karena di gereja sendiri tidak damai sejahtera, saya juga rindu untuk cari gimana sih yang pas gitu kan. Kok saya ketemunya waktu itu di Semarang, seperti tadi kesaksian Bapak itu, di tempatnya Pak Petrus. Beliau juga dipakai Tuhan luar biasa untuk hal-hal hikmat dan kebijaksanaan, dan membuka hal-hal yang sebelumnya saya juga nggak pernah mengerti. Sampai saya dan istri itu dikatakan sama jemaat yang di Jepara, "Wah, ini anaknya Pak Petrus kok opo-opo yang Semarang gitu kan." Apa kamu anaknya Pak Petrus atau kamu atau gimana gitu kan, kok sering kali ke Semarang kok, bukan ke Jepara gitu. Jadi karena saya terus dibukakan itu, tapi ada teman yang juga pernah mengingatkan saya tentang hal mengkultuskan seorang pendeta atau siapapun yang dipakai Tuhan itu jangan. Saya pernah diingatkan tapi saya juga enggak ngeh. Dan terakhir 2016 Bu Deborah datang lagi. Itu kejadian beliau pendeta yang dari Semarang Pak Petrus sudah meninggal. Itu Bu Deborah kok ingin menyampaikan apa yang dapat dari Bapak Yahweh, bahwa ingin sekali ketemu dengan kami. Ini sangat penting dan saya juga nggak tahu apa yang mau disampaikan karena sangat penting beliau Bu Deborah Siane itu mau ngomong gitu. Terus akhirnya kita ketemu. Bu Deborah menceritakan sesuatu yang membuat kami, mata rohani kami, saya dan istri itu terbuka. Sebenarnya bahwa Bu Deborah sudah pernah mengingatkan kepada Pak Petrus tentang hal nama, tapi mungkin juga tidak terlalu memperhatikan dan bahkan menolak. Dari situ saya makdek, oke lah, mungkin hamba Tuhan yang lain diberikan hikmat dan kebijaksanaan, tapi kok soal nama yang benar-benar yang sudah tertulis dari dulu, sekarang dan selamanya, yang memang namanya harus diagungkan, kok itu yang dilupakan gitu loh. Saya jadi terus akhirnya, wah ini ada sesuatu yang aku harus kejar lagi. Nah waktu itu Bu Deborah, coba kamu baca, lihat videonya Pak
Yakub Sulistyo yang sanggahannya Pak Petrus sama Bu Iin, dan akhirnya saya dengerin semakin terbuka saya. Oh gitu. Mungkin saudara-saudara juga sudah pernah lihat, jadi saya nggak perlu ceritakan juga. Intinya saya sudah melihat itu dan diberi tahu sama Bu Deborah lagi videonya Pak Lukas, ya Pak Lukas Sutrisno. Nah, sebelum saya cerita tentang video Pak Lukas, Bu Deborah menyampaikan hal yang membuat kami, oh ini saya harus memutuskan sesuatu hal yang benar dan jangan sampai salah, karena keselamatan ada di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Itu kami sempat ya tidur malam karena untuk masa transisi dari sesuatu yang saya nggak tahu dan ditegaskan dengan Bu Deborah. Terus kita juga berdoa, minta kekuatan sama Bapak Yahweh untuk bisa menaungi hati kami, untuk kami bisa tetap percaya penuh kepada Bapak Yahweh. Dan saat kami berdoa, terus kami lihat videonya Pak Lukas, dan disitulah saya diberkati, karena lewat kesaksiannya Pak Lukas dulu bagaimana dan sekarang bagaimana dengan perjuangannya untuk menyatakan kebenaran suatu hal. Masalah nama itu paling penting, seperti Bapak tadi bilang, password itu yang paling penting. Kalau kita sendiri nggak tahu dan kita nggak kenal nama yang punya samain, bagaimana kita bisa masuk ke sana gitu. Seperti halnya itu, seperti pengajaran-pengajaran. Jadi karena kerinduan saya mencari kebenaran, haus dan lapar, dan saya pengen diajari, saya pengen pengajaran, saya merasa ini suatu anugerah. Saya dapat makanan rohani yang sungguh melimpah, yang sebelumnya saya nggak pernah dapatkan. Walaupun sebelumnya saya juga dari Pak Petrus juga saya mendapatkan makanan rohani yang luar biasa, namun sekarang lebih dahsyat lagi. Bapak Yahweh nyatakan dalam kehidupan kami. Jadi inilah perjalanan iman kami, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi nama Bapak Yahweh. Dan sejak kami mengenal nama Bapak Yahweh, saya ada kerinduan untuk membagikan dan share kepada grup di BB saya, dan sudah pasti ada yang menentang dan bahkan keluar dari grup saya. Buat saya tidak masalah, yang penting saya sudah sampaikan. Seperti Pak Lukas bilang, sampaikan, perkara orang tidak mau terima itu urusan mereka. Makanya itu saya juga pegang hal-hal yang demikian. Saya mau tetap perjuangkan, dan saya akan juga sharingkan kepada teman-teman siapapun yang bisa saya sharingkan. Perkara mereka mau terima puji Bapak Yahweh, tidak, ya bukan urusan saya. Jadi itulah keagungan Bapak Yahweh, anugerah dalam keluarga kami yang saya agungkan. Dan juga saya melihat dari awal saya sendiri tidak mengerti kebenaran sama sekali, saya mendapatkan separuh kebenaran, dan sekarang penuh
kebenaran yang penuh, dan saya akan terus cari, itu memang yang saya butuhkan untuk saya bersama dengan Bapak Yahweh dan juga Tuhan Yesus Mesias yang saya cintai. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk dua kesaksian yang indah di mana Bapak Yahweh menuntun perjalanan orang-orang yang dikasihinya untuk mengenal lebih jauh akan kebenaran. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan memberikan satu pengajaran untuk saudara yang saya beri judul Hapus Nama Yahweh dari Atas Muka Bumi Ini. Judulnya cukup mengerikan saudara, yaitu menghapus nama. Jadi intinya adalah setan berusaha untuk menghapus nama itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya akan coba untuk memberikan masukan kepada saudara, sejak kapan nama Yahweh itu dipanggil. Banyak pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa orang memanggil nama Yahweh itu sejak zaman Moshe. Saya katakan salah. Karena nama Yahweh itu dipanggil sejak zaman Enos. Ini anaknya Adam, ya, Adam, Set, Enos. Berarti itu di zamannya Adam, saudara. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara untuk membaca ayatnya di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 26. Demikianlah bunyinya. Dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Nah, di sini kita diberitahu bahwa nama Yahweh itu dipanggil sejak zaman Enos. Kemudian saudara, kita melihat bahwa Abraham juga memanggil nama Yahweh. Di dalam kitab Bereshit 13 ayat yang keempat dikatakan, ke tempat Misbah yang telah dia dirikan di sana untuk yang pertama kali, dan di sanalah Abraham memanggil nama Yahweh. Jadi nama Yahweh itu dipanggil saudara. Kemudian di dalam kehidupan putranya yaitu Ishak juga memanggil nama Yahweh. Di dalam kitab Bereshit 26 ayat 25 dikatakan, dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh, dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Sekali lagi dikatakan bahwa dia atau Ishak itu memanggil nama Yahweh. Sekali lagi konteksnya adalah menghapus. Nanti saudara akan tahu betapa liciknya setan berusaha untuk menghapus nama itu. Kita lihat yang kedua, yang berikutnya, yaitu Moshe juga memanggil nama Yahweh. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran 34 ayat yang kelima, di sana dikatakan, dan turunlah Yahweh ke dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahweh. Kemudian yang berikutnya sebagai teks kita, yaitu Daud bahkan mengalahkan Goliat dengan memanggil nama Yahweh. Saya akan bacakan ayat ini, saudara-saudara. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tangan
tanganku dan aku akan mengalahkannya, serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel, dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan baik-baik. Di sini Avram memanggil nama Yahweh. Orang-orang Kristen yang mengaku dirinya adalah keturunan Abraham kok justru menolak Yahweh. Nah, itu sesuatu yang aneh. Yitzhak juga memanggil, Moshe juga memanggil, Daud juga memanggil, nabi-nabi juga memanggil. Intinya adalah menghapus nama itu sehingga nama Yahweh tidak lagi dipanggil, saudara. Lalu kenapa kok setan ini berusaha untuk menghapus nama? Kenapa mati-matian setan ini menghapus nama? Ternyata saudara, nama Yahweh itu berkuasa atas alam semesta dan alam setan. Nama Yahweh juga nama yang memberkati kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk membaca ayat ini ya, sebagai bukti bahwa Yahweh akan memberkati orang-orang yang memanggil namanya. Di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 28 ayat 8 sampai 14 dikatakan demikian. Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke seluruh kekuasaan tanganmu, dan Dia akan memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus baginya, sebagaimana Dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaan yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat betapa bencinya setan dengan nama Yahweh, sehingga dia terus berusaha untuk menghapuskan namanya. Saudara perhatikan, intinya adalah nama Yahweh tidak lagi kedengaran di dunia alam semesta ini. Dia hapus. Tapi tentu saja untuk menghapusnya itu tidak semudah orang membalik telapak tangan, apalagi orang Yahudi. Kalau setan datang terang-terangan kepada orang Yahudi lalu mengatakan, "Hei, jangan sebut nama itu, aku benci," pasti orang Yahudi nggak akan mau, saudara. Dia bahkan akan lebih berseru lagi
memanggil nama Yahweh, tetapi dia punya cara yang sangat licik sehingga membuat orang Yahudi itu berpikir, oh iya juga ya, setan menggunakan trik atau cara yang sangat halus, saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memakai cara yang rohani, seolah-olah menghormati. Ingat, tujuannya adalah nama Yahweh terhapus di atas muka bumi, dan setanlah yang menguasai atmosfer bumi, yaitu dengan cara apa? Mengubah menjadi Hashem atau Adonai. Waduh, ini mengerikan sekali ya, saudara. Diubah menjadi Hashem atau Adonai. Alasannya apa? Alasannya ada ayat yang mengatakan bahwa nama itu terlalu kudus sehingga tidak boleh diucapkan sembarangan. Kalau tidak boleh diucapkan sembarangan, berarti harus diganti nama itu. Saya pernah berbicara hal ini kepada salah seorang gembala yang tidak lagi menyebut nama Yahweh, tetapi menyebutnya dengan Hashem atau Adonai. Padahal Yahweh dan Hashem itu berbeda, tulisannya saja berbeda. Ini Yod He Waw He, sedangkan Hashem itu He Shin Mem, membacanya Hashem. Masa seperti ini dibaca Hashem, kalau ini dibaca Hashem itu benar? Kok jadi goblok ya orang Yahudi, saudara? Kok jadi nggak match gitu? Kok jadi seolah-olah dia nggak bisa membaca tulisannya sendiri? Bukankah kalau Yahweh itu Yod He Waw He, kalau Hashem itu He Shin Mem? Aneh sekali, saudara. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Divrahayamim Aleph, atau kita baca dulu hal ini, saudara. Shemot 20 ayat yang ke-7. Ayo kita baca sejenak ya. Kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. 20 ayat 7. Ya. Ayo kita baca. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Perhatikan kata untuk kesia-siaan. Di dalam teks LAI disebutkan jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Loh, nyebut sembarangan atau nyebut sia-sia itu yang seperti apa? Nyebut yang sembarangan atau sia-sia itu misalnya saja nama Yahweh dipakai untuk utang. Ya, misalnya saya mau utang sama Pak Jody. Saya katakan, Pak Jody, saya mau hutang 10 juta. Dalam nama Yahweh nanti tanggal sekian saya akan bayar. Itu tidak boleh, saudara. Itu namanya sia-sia. Nama Yahweh dipakai untuk dagelan, guyon, itu juga tidak boleh ya. Jadi yang disebut sia-sia itu seperti itu. Nama Yahweh untuk sumpah itu tidak boleh, sia-sia itu. Karena firman Tuhan memberitahu kita tidak boleh bersumpah dalam nama Tuhan. Sumpah demi rambut kepala saja tidak boleh, karena kita tidak bisa menghitamkan rambut ya. Kita bikin juga tidak bisa. Firman Tuhan katakan bahwa kalau ya katakan ya, tidak, nggak usah sumpah, nggak perlu. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Devarim 5 ayat 11 juga sama. Dilarang menyebut nama Yahweh dengan sembarangan.
Jadi kalau dilarang menyebut bukan berarti total tidak boleh. Kenapa? Karena justru Yahweh ingin namanya itu dimasyurkan. Nah, coba kita akan baca di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh. Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara, kitab 1 Tawarikh atau Difre Hayamim Aleph, pasalnya yang ke-16, dan kita akan membaca di ayat yang ke-7. Dikatakan demikian: pada hari itu, ya, Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 26, pasal ayat 16 26 ya. Dikatakan begini, saudara. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahwehlah yang telah menjadikan langit. Jadi semua ilah bangsa-bangsa itu berhala. Oleh karena itu saudara, Tuhan ingin supaya namanya dimasyurkan. Tetapi setan mengubah dengan menyuruh orang memanggilnya dengan Hashem atau Adonai. Padahal Hashem itu adalah orang Gizon, ya. Yonatan anak Sage orang Harari, itu ada di dalam kitab Difre Hayamim Aleph pasal 11 ayat 34. Jadi ini yang pertama kali setan ingin supaya nama Yahweh tidak berkumandang di atas muka bumi ini. Coba saudara renungkan, orang-orang muslim memanggil Tuhan mereka sehari berapa kali? 5 kali, ya, 5 kali, hitung ya, sehari 5 kali. Di dalam doa mereka kira-kira 5 kali atau tidak? Tidak, mesti lebih banyak, ya toh? Lebih banyak. Katakanlah setiap doa mereka bisa 100 kali, bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Itu baru 1 kali. Ya kalau 5 kali, belum lagi nanti kalau orang omong-omong kan mesti ada yang menyebut nama mereka disebut, ya, Tuhan mereka. Berarti dalam 1 hari itu bisa miliaran kali. Itu baru 1 orang loh. Lah kalau orang muslim di seluruh dunia, nama Tuhan mereka berkumandang di atas muka bumi ini berapa miliar kali, saudara. Ditambah lagi dengan orang Kristen yang memanggil nama itu, makin tambah besar lagi. Betul kan? Sementara nama Yahweh disebut saja tidak, ditolak bahkan. Sangat mengerikan, saudara. Bahkan diganti dengan Hashem. Ini cara licik pertama yang setan lakukan. Kemudian kalau ternyata orang nggak mau memakai nama Hashem atau Adonai, dia tetap memanggil nama Yahweh. Bagaimana cara setan untuk supaya orang menghilangkan nama Yahweh? Yang kedua yaitu membuat orang risih dengan cara mengolok-olok, dengan berkata sok mau jadi Yahudi, bahkan lebih Yahudi dari orang Yahudi, ya, orang Yahudi saja tidak menyebut. Nah ini licik kan, saudara. Begitu orang tetap ngotot menyebut nama Yahweh, sehingga setan punya cara lain lagi, sehingga orang jadi risih dengan mengolok-olok. Nih kayak orang Yahudi itu, orang Yahudinya saja tidak memanggil kok kita ngotot panggil-panggil, saudara. Padahal Bapak Yahweh itu memakai bangsa-bangsa untuk memanggil nama Yahweh itu sudah dinubuatkan. Ada di mana? Di dalam kitab Zefanya. Coba kita buka
kitab Zefanya. Zefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada siapa? Bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya memanggil nama Yahweh, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ini terjemahan lain. Terjemahan ILT dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Jadi kalau sampai orang Yahudi menolak nama Yahweh, mengganti dengan Hashem atau Adonai, maka Yahweh memakai bibir bangsa-bangsa. Jadi kalau mereka mengolok-olok kita harus tunjukkan ayat ini. Kalau saya memanggil nama Yahweh karena saya menggenapi nubuatan dari Zefanya, bahwa bangsa-bangsa nanti akan memanggil nama Yahweh, dibersihkan bibirnya, saudara. Jadi kita jangan peduli dengan olok-olok orang-orang yang ada di sekitar kita, yang intinya menghapus nama Bapa. Sampai di sini saudara paham? Haleluya. Yang ketiga, saudara, ada orang yang tidak lagi mau memanggil nama Yahweh. Mereka hanya memakai Jesus atau Jesus only atau Yeshua only, ya. Dan setan memakai ayat supaya mantap di dalam kitab Yohanan 17 ayat 12. Coba kita baca ayatnya, saudara-saudara. Yohanan 17 ayat 12 dikatakan demikian, ketika aku ada bersama-sama dengan mereka. Ini saya akan baca dari apa namanya, dari LAI dulu ya saudara, supaya kita tahu alasan orang-orang yang tidak lagi memanggil nama Yahweh tetapi menggunakan Yeshua saja. Yohanan 17 ayat 12 dari terjemahan Lai. Saya akan bacakan dari terjemahan Lai terlebih dahulu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, di ayat 12 ini ada satu kata yang membuat orang tidak lagi memanggil nama Yahweh. Mereka mengatakan cukup memanggil Yeshua saja, itu sudah mencakup Yahweh. Alasannya apa? Di kitab LAI dikatakan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi ngapain kita panggil nama Yahweh? Orang namanya sudah diberikan kepada Yeshua kok. Padahal ayat itu salah, saudara. Terjemahannya itu keliru. Nah, yang betul kita baca di kitab ILT. Ketika aku ada bersama mereka, perhatikan kata mereka, di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya, dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan. Jadi terjemahan lain itu kurang tepat. Bukan nama Yahweh yang diberikan kepada Yeshua, tetapi ini bicara tentang mereka, murid-murid Yeshua.
Makanya jangan heran kalau ada orang yang tidak mau memanggil Yahweh, tetapi cukup Yeshua saja atau Yesus saja. Ada yang seperti itu, saudara. Makanya ada kelompok ini juga makin besar yang disebut dengan Jesus only. Nah, kalau kita tidak seperti itu, karena nama Yeshua itu nama Bapa itu harus disebut, bahkan diproklamirkan. Nama Yahweh harus diberitakan. Nah, lalu bagaimana kalau setan ini ternyata masih kalah? Dia masih punya cara lain lagi yang lebih kasar, yaitu memakai kekerasan dengan mengancam, memecat pendeta yang berani memanggil nama Yahweh dari sinode atau dilaporkan ormas. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh para gembala, saudara. Dibutuhkan nyali. Tapi saya maklum juga, karena status mereka masih hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu kan, hamba itu kerja untuk apa? Untuk uang. Iya toh? Orang kerja jadi babu, jadi kuli, jadi hamba, itu kan karena supaya dapat duit. Tapi berbeda kalau mempelai. Mempelai itu bekerja bukan karena uang, tapi bekerja karena cinta, bekerja karena kasih. Itu sangat berbeda. Dan hamba itu tidak mendapat warisan. Coba kalau saudara punya anak, warisan saudara mau kasihkan anak saudara atau pembantu saudara? Pasti dikasihkan anak toh, bukan kepada pembantu. Nah, kita ini itu sebutannya bukan hamba Tuhan, tetapi mempelai. Yohanan 15 ayat 15 katakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, melainkan sahabat. Sahabat di situ kalau bahasa Ibrani itu sahabat yang begitu dekat, kekasih hati bahkan, ya, bukan sahabat seperti biasa. Nah, saudara yang terkasih, hamba ini yang bekerja untuk sinode. Dia takut dengan institusi, saudara. Nanti bagaimana ya kalau saya dipecat dari sinode? Wah, jangan-jangan saya jadi nggak makan dong kalau dipecat. Ya karena orientasinya pada makanan. Tapi seorang mempelai, dia tidak akan seperti itu. Karena dia tahu mempelai itu paling menyenangkan kalau membicarakan nama kekasihnya. Betul, saudara? Ya. Begitu kekasihnya disebut itu rasanya aduh nyaman sekali. Tapi beda dengan hamba. Hamba tidak begitu. Di dalam perumpamaan Tuhan Yeshua, di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10, di sana diceritakan tentang 10 anak darah. 10 gadis, mereka menanti mempelai laki-laki, dan 10 gadis itu disebut mempelai wanita. Dan Yeshua datang ke dunia ini bukan untuk hambanya. Kalau dia datang untuk yang kedua kali, dia datang untuk menjemput hambanya atau mempelainya? Mempelai. Jadi status, penyebutan status ini juga penting, saudara. Karena saudara ini bukan saja diadopsi, tetapi menjadi kekasih hati dari Bapa Yahweh. Jadi kita ini sebutannya adalah mempelai. Makanya jangan heran kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang tidak berani memanggil nama Yahweh, sekalipun dia sudah ngerti bahwa Tuhan bangsa Israel itu bernama Yahweh, dia tidak berani karena ancaman dari sinode yang mereka ikuti. Ayo macam-macam, tak pecat kamu.
Mau makan apa kamu keleleran nanti kalau dipecat? Takut saudara. Kalau orang tidak tahu mungkin saya bisa maklum, tapi banyak gembala yang tahu. Saya sendiri pernah memberitahu kepada salah satu teman saya yang jumlah jemaatnya itu sangat besar. Saya kasih tahu tentang nama Yahweh dan dia mengakui itu benar. Loh, kenapa kamu tidak sampaikan kepada jemaat yang kamu gembalakan? Kamu jahat loh. Kamu dikasih makan sama jemaat kamu biarkan mati binasa. Dia katakan, ya Pak Lukas nggak boleh bilang begitu. Kita kan harus pakai hikmat akal budi katanya. Jadi ketakutan itu bersembunyi di balik hikmat akal budi. Bukan cuman itu saja, dia katakan, jujur kalau saya memanggil nama Yahweh, jemaat ini bubar. Lalu saya katakan, terus kalau bubar, emang kenapa? Ya kami ngerintis sampai sedemikian besar, masa bubar, kan sayang. Oh ya wes, kalau memang itu arahnya seperti itu, bukan karena kebenaran, ya silahkan saja. Itu sudah di luar kemampuan manusia biasa. Tapi saya maklum juga karena statusnya adalah hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keinginan dari Bapak Yahweh sekali lagi adalah agar namanya dipanggil. Ya. Di dalam kitab Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat 8 atau 1 Tawarikh, kemudian di dalam kitab Tehilim pasal 105 ayat 1 atau kitab Mazmur, di sana dikatakan Hodula Yahweh kir ubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh manggil loh, tapi setan bilang hapus. Mau diganti kayak boleh diganti, yang penting nama itu jangan muncul deh. Itu kata setan saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh jangan kita dengerin setan. Amin. Kemudian saya katakan bahwa orang memanggil nama Yahweh itu adalah anugerah. Coba kita baca sejenak ayatnya saudara. Anugerah di dalam kitab Matiyahu atau Matius pasal yang ke-11 ayat 27. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Ini saya baca dari kitab Lai terlebih dahulu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini anugerah saudara. Sekali lagi dikatakan tidak seorang pun mengenal anak, atau tidak seorang pun mengenal putra, tidak seorang pun mengenal Yesua selain Bapa Yahweh, dan tidak seorang pun mengenal Bapa Yahweh selain Yesua, dan orang yang kepadanya putra itu berkenan menyatakannya. Di dalam terjemahan ILT dikatakan segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra atau Yesua sepenuhnya selain Bapa atau Yahweh. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa atau Yahweh sepenuhnya selain putra atau Yesua. Dan dia yang sekiranya putra atau Yahweh Yesua itu bermaksud untuk menyingkapkan kepadanya. Menyingkapkan kepada siapa? Kepada kita semua. Sehingga kita mengenal nama Yahweh itu adalah anugerah terbesar untuk kita. Amin. Manusia itu diberi hak dan kebebasan untuk memilih. Berita sudah disampaikan, orang punya hak untuk menolak. Seperti dua kesaksian tadi, gembala-gembala bertahan dalam kenikmatannya. Dia tidak mau memanggil nama Yahweh. Sekalipun kesempatan sudah ada, tinggal ambil, tetapi
Tidak mau. Itu anugerah sebetulnya, tapi ditolak anugerah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta dan Yeshua adalah nama Sang Juru Selamat. Ini harus ada, saudara. Tapi setan kembali licik. Orang sudah mengenal nama Yahweh, nama Yeshua, setan nggak suka. Dia pakai cara lain. Jangan Yeshua, yang benar itu Yahshua. Ada lagi yang berkata yang benar itu Yehoshua, yang benar itu Yahusa. Jadi orang bingung lagi, saudara. Setan kan senangnya gitu kan, bikin orang bingung terus begitu. Tapi saya tegas memberitahu kepada jemaat yang saya kasihi bahwa nama juru selamat kita adalah Yeshua. Alasannya apa? Alasannya adalah hurufnya Yod Shin Wa Ayin, kepalanya 7 persis seperti kaki Dian. Kalau orang berkata Yahshua, saya suka bertanya huruf Ibraninya apa? Lalu dia selalu berkata Yod He Waw Shin Ayin. Saya bilang kalau Yod He Waw Shin Ayin you membacanya Yahshua, salah. Karena kalau Yahshua secara benar huruf Ibraninya adalah Yah, itu kan Yod He dibaca Yah, Shua itu berarti Shin Wa Ayin. Jadi kalau Yahshua seharusnya Yod He Shin Wa Ayin, itu baru dibaca Yahshua. Tapi mereka mengatakan Yod He Waw Shin Ayin. Saya bilang salah. Kalau Yod He Waw Shin Ayin membacanya bukan Yahshua tapi Yahusha. Kenapa? Karena ada huruf Waw di tengah-tengahnya. Yod He dibaca Yah, tapi begitu belakangnya dikasih Waw jadi Yahu. Shin Ayin dibaca Sha, jadi Yahusha. Nah, oleh karena itu saya tunjukkan kepada saudara pelafalan yang tepat tentang nama juru selamat kita, yaitu Yeshua. Di samping dia memiliki kepala 7, kita juga tahu bahwa di dalam kitab Tehillim pasal 53 ayat 7 atau Mazmur, di sana di dalam teks dikatakan Elohim memulihkan umat manusia. Di dalam bahasa Ibrani disebut Elohim Shebut Amo. Elohim Shebut Amo. Ketika kita melihat Elohim memulihkan umat manusia, siapa yang memulihkan umat manusia? Ternyata di situ terkandung nama Yeshua di dalamnya. Ada satu kode rahasia yang orang tidak pahami. Coba saudara perhatikan ini. Elohim, Alef, Lamet, He, Yod, Mem. Ya, kemudian Shebut, Shin, Bet, Waw, Tau. Amo, Ayin, Mem, Waw. Saudara perhatikan di sini ada huruf Yod, kemudian satu huruf Shin, satu huruf Waw, satu huruf Ayin. Kalau digabung jadi Yeshua. Jadi Yeshua lah yang memulihkan umat manusia, hubungan antara manusia dengan Bapa Yahweh yang sudah putus itu disambung kembali oleh darah Yeshua HaMashiach. Amin. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Tapi kalau Yahshua di sini nggak ada tulisan Yahshua. Yahusa nggak ada juga di sini. Adanya Yeshua. Sampai di sini saudara paham tidak? Ya. Jadi kata Tuhan memulihkan umat manusia itu ketahuan pribadinya siapa yang memulihkannya ini. Tidak lain adalah Yeshua. Hubungan antara manusia dengan Bapa Yahweh yang telah terputus karena dosa dipulihkan kembali, dan pemulihan itu
ada kode rahasia tentang nama pribadi yang memulihkan, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kemudian yang berikut, saudara, kata Yeshua, kalau kita lihat dari huruf Ibrani bersama dengan angka gematria, maka akan kita temukan jumlah 386. Yod itu gematrianya 10 atau nilainya, Shin itu nilainya 300, Waw itu nilainya 6, Ayin nilainya 70, kalau jumlah 386. Mungkin saudara bertanya, maksudnya apa 386? Nah, saudara simpan dulu angka 386. Sekarang lihat caption berikutnya. Nah, kata Shem Elohei atau nama Tuhan, kata nama Tuhan Shem Elohei itu jumlahnya 386. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Ini sudah diatur dari sononya, ya. Kenapa angka gematrianya kata Shem Elohei atau nama Tuhan itu kok 386, persis seperti nama Yeshua? Kalau Yahshua jumlahnya sekian atau tidak? Pasti tidak, pasti meleset. Sampai di sini paham, saudara? Jadi orang mau ngotot seperti apapun, kalau sudah didigitalkan baru ketahuan. Kalau baru bentuk analog itu nggak jelas, saudara. Sama seperti misalnya saya ngukur salah satu wirstan atau mengukur voltase. Kalau pakai analog, pakai jarum kan biasa. Paling saya cuma kira-kira, oh ini 220, sekian, pakai kira-kira. Tapi tidak begitu kalau didigitalkan. Kalau saya punya avometer digital, begitu saya tempelkan, dia akan langsung menulis angka yang tepat. Nah, demikian juga dengan nama Yeshua. Nama Yeshua itu 386 menurut angka gematria kata Shem Elohei atau nama Tuhan, jumlahnya juga 386. Kemudian Yahweh Bemesaya atau Yahweh Bemesiah, atau dalam bahasa Inggris Yahweh di dalam Mesiah, itu juga jumlahnya sama 386. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Semua sudah diatur dari sononya, saudara. Dan saya yakin pikiran manusia tuh nggak akan nyampe untuk bikin seperti ini. Ini hanya pikiran Tuhan sendiri. Yod He Waw He Bet Mem Shin Yod Het, ya. Yahweh Bemesiah atau Yahweh di dalam Mesias, jumlahnya 386. Kemudian kalau saudara melihat di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, maka di sana tertulis kata Bereshit bara Elohim et ha Shamayim wa et haaretz. Huruf ini pun ternyata sudah menceritakan tentang kematian Yeshua, penyaliban Yeshua. Saya tidak akan terangkan ini karena saya sudah menerangkan di YouTube, saya sudah unggah yang judulnya adalah Yeshua di dalam kitab Bereshit. Jadi kita melihat di sini juga ada huruf Alef Tau yang awal dan yang akhir. Ini identitasnya siapa? Identitasnya Yahweh. Alef Tau itu juga identitasnya Yeshua. Jadi dengan demikian, saudara, kelicikan setan untuk menghapus nama dari muka bumi ini, karena dia tahu bahwa nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu
super power, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dunia alam supranatural, sehingga nama itu harus terhapus dari muka bumi ini. Jadi kalau saudara ada orang yang tanya siapa nama juru selamat, orang sudah terima Yahweh, tapi nama juru selamat kan masih awal, masih susah. Saudara sodorkan saja. Kita harus memakai pola pandang Ibrani. Kadangkala saya suka prihatin ya kalau melihat ada orang baru berbahasa Ibrani sedikit sudah dibilang katanya mau diyahudikan. Coba kalau saudara dengar ada orang Indonesia yang khotbah misalnya diselipi dengan bahasa Inggris, berkata begini, saudara tahu nggak, Tuhan itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia katakan, I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except through me. Orang manggut-manggut, amin, amin. Tapi coba ketika orang itu berkata, Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, wah meh di Yahudi ke. Kok aneh ya? Kenapa pada waktu orang bicara bahasa Inggris kok tidak dibilang mau diinggriskan? Tetapi kenapa ketika orang berbicara menggunakan bahasa Ibrani sepotong saja langsung dibilang awas, hati-hati, ini mau diyahudikan ini sama Pak Lukas. Kan luar biasa itu saudara, aneh sekali bukan? Nah oleh karena itu malam hari ini kita sudah tahu bahwa setan itu dengan berbagai macam cara berusaha supaya nama Yahweh Yeshua HaMashiach dihapus dari muka bumi ini. Makanya saya katakan orang yang sudah memanggil nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dia harus diperbaiki baptisannya. Kalau tidak, saudara masih tetap miliknya nama itu, nama yang bukan berasal dari Israel. Itu baptisan itu kepemilikan, meterai, stempel. Jadi jangan sampai kita mengkeraskan hati. Barangkali ada di antara saudara yang belum dibaptis lalu gengsi, nggak mau baptis kok bolak-balik. Yang lebih parah lagi, dulu ada doktrin kalau dibaptis 2 kali itu menyalibkan Tuhan 2 kali. Saya balik tanya, lah kalau baptis 1 kali berarti menyalibkan 1 kali dong. Kebingungan sendiri. Makanya saya katakan kita ikutin saja apa yang kitab suci tulis. Kita dulu dibaptis dalam nama sesembahan lain, berarti kepemilikan kita masih miliknya mereka. Jadi sekali waktu kita ada di kursi pengadilan Tuhan, setan akan berkata, itu orang dibaptis dalam namaku loh, ingat dia milik saya. Tapi begitu kita dibaptis pembaharuan, kita putuskan hubungan dengan nama yang lama, ibarat seperti surat pernikahan itu disobek, diganti dengan yang baru, yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi hukum yang benar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus tetap teguh, nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach harus tetap tinggal di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu.